Hai guys, kali ini Tia Channel akan kasih tahu kamu 5 penyesalan terbesar di masa tua kamu kalau kamu mengabaikannya. Ingin tahu? Tonton videonya ya. Yuk guys, baik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 penyesalan terbesar di masa tua kamu kalau misalkan kamu sampai mengabaikannya. So, stay tune terus di sini ya. Dukung terus channel ini agar tentunya dapat bermanfaat buat kalian semua, buat orang-orang banyak dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana ya, stay tune. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi Tia Channel di akhir minggu, menjumpai kalian lagi, menemani kalian lagi di akhir minggu kalian. Mudah-mudahan seminggu sudah kalian lewati penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberuntungan tentunya ya. Nah, di akhir minggu ini kita akan bahas tentang 5 penyesalan. Ini sangat penting nih ya. 5 penyesalan terbesar yang akan kalian alami di masa tua kalian kalau misalkan kalian sampai mengabaikan. Jadi jangan sampai kalian mengabaikan hal-hal ini. Oke, kita bahas saja langsung tentang 5 hal terbesar ini. Jadi guys, buat kalian-kalian yang masih muda ya, kalian benar-benar harus memperhatikan, jangan pernah mengabaikan hal-hal ini. Jangan sampai 5 hal atau 5 penyesalan terbesar ini akan terjadi di masa tua kalian. Yang pertama ya, yang pertama adalah ketika kalian masa tua nanti, apabila kalian mengabaikan satu hal ini, maka penyesalan pertama adalah kalian akan menyesal apabila kalian tidak menjaga kesehatan kalian sedari muda. Nah, kalau misalkan sampai kalian di masa tua kalian penuh dengan sakit-sakitan, tentu ini salah satu hal yang menyebabkan penyesalan terbesar dalam hidup kalian di masa tua nanti. Yaitu, aduh kenapa sih tidak bisa menjaga kesehatan dari muda? Karena kesehatan itu, ingat ya, kesehatan itu tidak bisa instan. Kesehatan itu dipupuk dari muda gitu. Jadi pelan-pelan, jangka waktunya lama. Jadi nggak bisa langsung instan, tidak langsung bisa dilakukan sehari 2 hari atau bahkan seminggu 2 minggu ya. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan ya? Cara menjaga kesehatan ini ada 5 macam. Ada 5 cara yang tentunya bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, tentunya dengan berolahraga ya. Berolahraga yang teratur. Kalian bisa berolahraga yang teratur. Apakah dengan lari-lari kecil, lari pagi gitu, atau misalkan dengan berenang. Apakah kalian bermain badminton, bulu tangkis, ataupun olahraga di rumah ya. Biasanya sekarang kan kalau misalkan di aplikasi kalian tuh di handphone, di smartphone kalian ya. Karena smartphone, jadi telepon ini udah pintar ya, namanya juga smartphone. Smart, pintar, phone, telepon pintar. Di telepon pintar kalian itu sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi olahraga ya. Jadi kalian bisa lakukan lewat aplikasi olahraga yang ada di handphone kalian. Jadi kalian bisa, istilahnya kalau ada kita dengar WTF itu work from home, ini nggak exercise from home, olahraga from home gitu ya. Nah, kalian bisa lakukan. Jadi satu, pertamanya yang tadi ya, cara untuk menjaga kesehatan tentunya satu dengan berolahraga dengan teratur. Yang kedua adalah mengatur pola makan kalian. Kalau misalkan kalian makan makanan, kalian harus memilah-milah polanya atau asupan gizinya. Mana makanan yang baik untuk tubuh, mana makanan yang tidak baik untuk tubuh. Jadi porsi yang makanan yang baik untuk tubuh itu lebih besar daripada jumlah makanan atau porsi makanan yang kurang baik untuk tubuh tentunya. Jadi satu tadi berolahraga dengan teratur. Kedua adalah pola makanan ya, asupan makanan, gizi makanan. Yang ketiga adalah tidur atau beristirahat dengan cukup ya. Tidur atau beristirahat dengan cukup. Dan juga penting, jadi kalau misalkan kalian telah melakukan kegiatan kalian seharian gitu, otomatis kalian harus beristirahat dengan baik. Istirahat yang baik itu ada sekitar 6 sampai 8 jam tidur ya, itu yang baik ya, 6 sampai 8 jam tidur. Karena kebanyakan juga nggak bagus gitu, karena nanti otot-ototnya bukan malah elastis, malah jadi berat gitu ya. Nah, jadi tadi yang pertama apa? Berolahraga secara teratur tentunya, kemudian memperhatikan pola makanan, asupan gizi kita, kemudian istirahat atau tidur yang cukup gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah salah satunya kalian juga bisa coba ya dengan cara berpuasa. Kalian bisa coba dengan berpuasa, karena berpuasa ini juga sangat membantu kesehatan kalian. Kalian bisa berpuasa setengah hari, kalian bisa puasa seminggu sekali, atau kalian bisa berpuasa full gitu ya.
terserah kalian segimana mampunya kalian gitu. Kalian bisa coba, atau kalian bisa berpuasa juga pada jenis daging-daging tertentu, jadi hanya makan sayuran itu juga bisa. Dan untuk yang kelima tentunya, hal ini mungkin dianggap sepele ya, hal ini mungkin terdengar sangat kecil gitu, hal kecil bukan hal besar, tapi ini merupakan unsur yang terpenting dan memberikan dampak yang besar bagi tubuh, yaitu apa? Minum air putih. Jadi harus rajin minum air putih ya, minimal 3 liter sehari ya. Jadi minum air putih sebanyak-banyaknya, minimal 3 liter lah sehari gitu. Jadi ada 5 cara untuk menjaga kesehatan. Pertama, berolahraga dengan teratur. Kedua adalah melihat atau menjaga pola makan kita, asupan gizi kita. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup. Yang keempat, kemudian kalian bisa lakukan berpuasa. Yang kelima adalah minum air putih setiap hari ya, minimal 3 liter lah. Oke, jadi kalau misalkan kalian tidak mengabaikan, kalian lakukan ini dari muda, maka tidak akan terjadi penyesalan, yaitu apa? Tidak menjaga kesehatan dari muda. Ini tidak akan terjadi, tidak akan menjadi penyesalan terbesar kalian di masa tua kalian. Dan guys, penyesalan yang kedua yang akan terjadi di masa tua kalian, ini khususnya buat para pekerja ya, apabila kalian tidak memiliki usaha sendiri. Kalian akan menyesal di masa tua kalian ketika kalian menyadari bahwa kalian tidak memiliki usaha sendiri. Khususnya buat para pekerja ya, kalau misalkan kalian bekerja sampai biasanya usia pensiun itu kan sekitar 55 tahun ya, 55 tahun, bahkan ada yang kepake sampai 60 tahun, tapi jarang, rata-rata 55 tahun. Nah, ketika kalian sudah berhenti bekerja, kalian kadang bingung gitu, apakah yang harus kalian lakukan sementara kebutuhan hidup itu terus berjalan sedangkan kalian sudah tidak bekerja dan income itu sudah terhenti. Nah, di sini diperlukan usaha yang harus bisa mencukupi kebutuhan hidup kalian. Walaupun itu mungkin kecil, apakah berbentuk warung, apa berbentuk toko kecil, apapun, lebih apa misalkan berbentuk toko besar, ya itu lebih baik lagi ya. Jadi ini yang harus kalian perhatikan juga selagi kalian masih muda. Kalian harus perhatikan juga, walaupun misalkan kalian bekerja, tetap kalian harus berpikir akan suatu usaha yang bisa kalian buat untuk di masa tua kalian, yang bisa at least ya mencukupi untuk makan dan keperluan hari-hari kalian di masa tua ya. Penyesalan yang ketiga di masa tua kalian apabila kalian mengabaikan hal ini adalah tabungan. Kalian akan menyesal di masa tua kalian apabila kalian mengabaikan tabungan, menabung dari muda gitu. Nah, inilah jadi kebanyakan orang-orang itu kan berpikir ya, orang itu berpikir makan untuk hari ini, nanti gimana nanti. Tapi jangan berpikir seperti itu, karena tabungan ini penting. Jadi menabunglah untuk masa depan kalian. Jadi misalkan kalian bekerja sekarang, jangan sampai dihabiskan gitu. Dari kalian bekerja, sisihkanlah beberapa untuk menabung gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai ada keperluan di masa depan, ada keperluan dadakan, atau kita kan nggak pernah tahu ya, namanya sorry ya, amit-amit ya, namanya kecelakaan, musibah. Kadang itu kan yang tadinya hidup kita baik-baik saja, tiba-tiba ada anjlokkan besar, terutama dalam bidang keuangan ya. Kalau misalkan kita tidak prepare, kita tidak memiliki tabungan, tentunya kita akan kalang kabut tentunya. Nah, jadi apalagi untuk di masa tua kita, di mana kita tidak punya income nantinya, kita butuh sekali tabungan ini. Nah, untuk yang keempat guys, kalian akan menyesal di masa tua kalian apabila kalian tidak melakukan investasi sedari muda. Nah guys, tentunya kalian kan ingin hidup kalian itu nyaman, berada di tingkat ekonomi yang sama ketika kalian bekerja. Ketika kalian mendapatkan income, kalian mendapatkan pendapatan, kalian misalkan contoh ya, ada level 1, level 2, dan level 3. Ketika kalian bekerja, ketika kalian mendapatkan income, ketika kalian mendapatkan pendapatan, kalian sedang berada di level 2. Apabila misalkan kalian di level 3, jauh lebih bagus. Tapi ketika kalian tua nanti, ketika kalian pensiun nanti, tentunya tidak ada income yang masuk karena kalian berhenti bekerja ya. Tapi ingin dong hidup kalian itu tetap ada di level 2, tidak mau turun ke level 1. Malah mungkin kalian ingin naik ke level 3. Jadi istilahnya kan sesuai dengan pepatah ya, bekerja keras, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, kerja keras di masa muda, kemudian kalian menikmatinya di masa tua. Seperti itu kan, muda kerja keras, tua kaya raya. Kalau bisa muda kaya raya, tua kaya raya. Nah,
Jadi kalau misalkan kalian ingin hidup di level yang sama ketika di masa tua kalian, di mana kalian tidak memiliki income, tidak memiliki pendapatan, nah disinilah pentingnya sebuah investasi. Investasi itu macam-macam ya, kalian mau investasi di mana itu terserah kalian. Ada pilihan investasi, kalian tinggal pilih aja. Investasi itu bisa investasi di emas, bisa investasi di rumah atau di tanah gitu ya. Ada juga investasi di reksadana, investasi di saham, ada di investasi di obligasi, di deposito. Jadi macam-macam ya. Berinvestasi ini sangat penting untuk masa depan kalian. Karena ingat, nilai investasi ini kan mengalahkan inflasi tiap tahunnya ya. Jadi istilahnya 10 juta saat ini yang mencukupi biaya hidup kalian 1 bulan harus sama bisa mencukupi biaya hidup kalian di masa tua nanti. Nah tentunya ngejarnya pakai investasi, karena kalau misalkan kalian nabung di tabungan biasa itu nggak akan kekejar, karena uang, ingat nilai mata uang itu kan turun terus ya, makin lama makin kecil, sedangkan harga barang, harga kebutuhan semakin lama semakin besar. Jadi porsi kalian dari income kalian, dari pendapatan kalian harus pilah-pilah berapa yang harus kalian sisihkan untuk investasi, tabungan hari-hari, ataupun dengan konsumsi dan biaya-biaya yang lain. Seperti yang pernah Tia bahas di video sebelumnya ya, kalau misalkan kalian ingin bagi-bagi, contoh ya, dari 100% pendapatan kalian bisa pisahkan, misalkan 10% ya, 10% untuk amal, untuk ibadah kalian, untuk keperluan ibadah kalian, keperluan rohani kalian, karena perlu diisi ya. Kemudian kalian bisa ambil 50% buat keseharian kalian, baik itu untuk membayar tagihan ataupun konsumsi hari-hari, konsumsi keluarga, kebutuhan keluarga gitu ya. Kemudian kalian bisa sisihkan juga 20% untuk investasi, kemudian sisanya 5% mungkin untuk happy-happy, 5% yang lain mungkin untuk untuk kalian menabung, tabungan darurat atau apa gitu. Jadi kalian bisa pilih-pilih deh, kalian bisa pilih sesuai dengan kemampuan kalian tentunya ya. Dan untuk yang kelima guys, sebuah penyesalan terbesar yang kelima nih, yang akan terjadi di masa tua kalian apabila kalian tidak pernah menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi tidak menghabiskan cukup waktu bersama keluarga kalian. Bersama siapa? Bersama anak-anak kalian, bersama istri kalian. Mungkin kalian sibuk bekerja ya, tapi secara tidak sadar, kalau misalkan kalian tidak punya waktu untuk yang kalian luangkan untuk keluarga kalian, untuk anak-anak kalian terutama ya, ketika anak masih kecil, mereka butuh bimbingan atau butuh tuntungan, butuh perhatian dari orang tua. Dan lama-lama mereka besar. Ketika kalian tua, mereka sudah sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Ketika kalian lebih tua lagi, di masa tua benar-benar tua, sudah pensiun, mereka sudah sibuk dengan keluarga mereka, sudah punya istri, sudah punya anak sendiri. Jadi kalian akan merasa kehilangan momen-momen yang momen-momen kehangatan keluarga ya. Jadi di sini yang sangat penting sekali. Jadi kalau misalkan kalian guys, buat kalian yang sudah berumah tangga ataupun ya sudah menikah ya, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, luangkanlah waktu kalian sesibuk apapun, luangkanlah waktu bersama keluarga kalian. Contoh ya, misalkan kerja itu kan Senin sampai Jumat biasanya. Nah Sabtu Minggu ini kalian khusus spesialkan 2 hari ini untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kalian. Baik itu bisa tinggal di rumah dengan mengobrol, dengan bercanda tawa, nonton TV bersama, bermain bersama, ataupun ya setidaknya bersama dengan keluarga. Jadi nggak usah kelayapan gitu istilahnya. Atau kalian juga bisa pergi bareng, makan bareng keluar, atau acara apa deh, makan dinner together gitu ya. Karena nanti kalau misalkan anak-anak kalian sudah dewasa, itu nanti ada keperluan sendiri. Apakah dia ketemu pacarnya, apakah dia mau keperluan apa yang lain. Jadi udah mulai renggang, apalagi kalau sudah benar-benar besar. Mereka akan meninggalkan kalian sebagai orang tua tentunya, karena mereka sudah punya keluarga sendiri. Nah jadi jangan sampai ini terjadi di masa tua kalian. Kalian istilahnya menyadari, kalian menyesal kenapa kalian tidak meluangkan waktu yang cukup dengan keluarga kalian gitu. So guys, itulah tadi 5 penyesalan terbesar yang akan terjadi di masa tua kalian apabila kalian mengabaikannya. Jadi ingat ya, jangan sampai kalian mengabaikannya. Jangan sampai kalian tidak memperhatikannya. Jangan sampai penyesalan ini terjadi di masa tua kalian. Tadi apa saja? Ada 5. Yang pertama adalah penyesalan yang terjadi apabila kalian tidak menjaga kesehatan dari muda. Kemudian yang kedua ada penyesalan yang terjadi apabila kalian tidak memiliki usaha sendiri nanti di masa tua. Kemudian penyesalan yang ketiga adalah penyesalan yang terjadi apabila kalian tidak menabung sedari muda. Kemudian yang keempat adalah penyesalan yang terjadi apabila kalian tidak melakukan investasi.
sedari muda tentunya ya. Dan kemudian yang terakhir adalah penyesalan yang terjadi apabila kalian tidak cukup waktu meluangkan atau menghabiskan waktu kalian bersama keluarga kalian tercinta. So mudah-mudahan kalian bisa memperhatikan hal-hal ini sedari dini, sedari sekarang, dari saat ini, jangan sampai terjadi di masa tua kalian. Oke, yang mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Video di akhir minggu ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi wawasan, bisa menjadi penyemangat tentunya buat kalian semua, dan juga buat kalian-kalian bersama keluarga untuk masa depan yang jauh lebih indah, untuk masa depan yang tentunya lebih didambakan oleh kita semua, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan tentunya bersama keluarga kalian tercinta. Oke guys, jangan lupa terus ya dukung terus channel ini ya. Jangan lupa kalau kita ini TH Channel ini memiliki program juga, program-program edukasi. Tentunya program edukasi di setiap hari Selasa dan hari Kamis ya. Jadi hari Selasa itu program edukasi belajar saham, hari Kamis itu program edukasi belajar reksadana. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Kita juga sama-sama belajar. TH Channel juga belajar, kalian belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Buat kalian-kalian yang baru datang di TH Channel, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, untuk TH Channel ini, like, comment, share ya. Kemudian nyalakan loncengnya biar kalian dapat info-info terupdate, biar kalian tahu TH Channel ngapain aja gitu ya. So kita nanti ketemu lagi ya di hari Selasa untuk belajar saham di program edukasi belajar saham. Ingin sekali TH Channel membuat program-program yang lain, cuman kita tunggu ya. Sementara ini baru 2 program yang berjalan, yaitu program edukasi, dimana program edukasi ini Selasa dan Kamis ya, dan juga informasi-informasi di akhir minggu. Nanti akan ada program-program lain tentunya yang akan TH Channel lengkapi di channel ini ya. So guys, dukung terus channel ini agar dapat manfaat untuk kalian semua, buat orang-orang banyak, dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya agar kalian dapat info terupdate dari channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya ya. So see you next time. Bye bye.